Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Ibu harap kalian tetap selalu sehat ya. Kita belum bisa nge-zoom nak ya. Nanti kalau ada waktu yang pas, kita akan nge-zoom atau kita pakai Google Meet ya. Walaupun kita nggak nge-zoom, maupun tidak Google Meet, ibu harap kalian tetap sehat selalu, tetap semangat untuk terus belajar. Nah ya, walaupun kita jarak jauh. Oke, hari ini kita masuk ke pembelajaran. Itu adalah tentang kemarin kita udah bahas tentang wawancara ya. Dan kalian sudah mengisi juga wawancara di latihan. Jadi itu wawancara itu apa nak? Iya, wawancara itu adalah cara untuk mengumpulkan suatu data atau informasi ya, agar kita tahu pada saat pengajuan pertanyaan kepada wawancara. Jadi, ada dua pihak dalam wawancara. Yang pertama itu adalah orang yang mengajukan pertanyaan, itu disebut dengan pewawancara. Sedangkan orang yang memberikan pendapat atau jawaban disebut dengan narasumber. Apa saja sih Bu jenis-jenis wawancara? Jenis-jenis wawancara di sini ada 5. Yang pertama itu adalah wawancara bebas. Artinya itu menanyakan apa saja kepada narasumber. Seperti kemarin Ibu nanya kalian kan, bagaimana perasaan kalian selama daring, terus bagaimana apa hobi kalian cita-cita, itu bebas, namanya wawancara bebas. Ada lagi namanya disebut dengan wawancara terpimpin. Bagaimana wawancara terpimpin? Itu adalah di mana pewawancara sebelumnya telah mempersiapkan pertanyaan terlebih dahulu. Ada juga wawancara individual dan kelompok, ya nak ya. Wawancara individual itu artinya wawancara yang dilakukan dengan menghadirkan narasumber tunggal. Contoh nih, nanti kalau kita anggap saja kita di ruangan kelas ya, ibu nyuruh Nizam nih wawancarai Dea misalnya. Artinya kan ada Nizam dan Dea, berarti ada individu atau bisa juga per kelompok. Misalnya ada Nizam, ada Dea, ada Kafisa. Nah, berarti lebih dari satu orang yang diwawancarai. Ya, paham nggak ya? Sedangkan wawancara konferensi itu adalah yang dilakukan oleh beberapa pewawancara dengan satu orang narasumber, berarti lebih ya, berarti lebih. Terus yang terakhir itu adalah wawancara terbuka dan tertutup. Kalau dia yang terbuka, itu berarti dilakukan tidak membatasi jawaban atau tidak mengikat, itu kalau dia terbuka. Sedangkan kalau wawancara tertutup ada hal-hal atau batasan yang harus dijawab atau biasanya itu pilihan jawabnya setuju atau tidak setuju. Jadi ada berapa nak jenis-jenis wawancara? Ada 5. Wawancara bebas, wawancara terpimpin, wawancara individual dan kelompok, wawancara konferensi, dan wawancara terbuka atau tertutup. Terus tahap-tahap wawancara itu apa saja, Bu? Yang pertama ada persiapan, kedua ada tahap inti, ketiga ada tahap penutup. Tahap persiapan ini contohnya kita harus sebelum kita melakukan wawancara, berarti kita harus menentukan tema dulu. Temanya apa, topiknya apa, terus jenis wawancaranya seperti apa ya, menentukan narasumber, terus juga kita harus membuat jadwal wawancara, mengumpulkan informasi, dan membuat daftar pertanyaan, ya. Contohnya gini, misalnya nih, Kapisa mau mewawancarai misalnya novel. Nah, artinya Kapisa harus membuat
tahapan-tahapan wawancara. Pertama, dia ada menyiapkan persiapan. Pertama, dia tentukan dulu apa yang akan ditanyakan kepada Nova. Nggak langsung dicik-cik datang, langsung nanya wawancara, nggak seperti itu, nah ya. Tapi ada persiapan, ya ditanya dulu. Oh, aku mau ngebahas masalah bola, misalnya. Berarti topiknya itu adalah pemenang juara bola tingkat nasional, misalnya. Nah, berarti harus disiapkan dulu apa saja yang akan kita tanyakan kepada Nova. Ya, seperti itu, nak ya. Kedua adalah tahapan inti. Memperkenalkan diri kita, memperkenalkan diri dan menggali profil narasumber. Kita memperkenalkan diri dulu, nak ya, dan menggali profil narasumber. Terus juga mengajukan pertanyaan secara sistematis, mencatat atau merekam informasi dari narasumber, memberikan kesan baik di akhir wawancara. Yang terakhir adalah tahap penutup. Tahap penutup di sini adalah menyusun laporan, menginformasikan ulang hasil wawancara ke narasumber, yang terakhir adalah menyebarluaskan hasil wawancara. Jadi ada 3 tahapan wawancara. Tahapan persiapan, tahapan inti, dan tahapan penutup ya. Jadi ulang sekali lagi, jenis-jenis wawancara ada 5: bebas, terpimpin, individu, konferensi, terbuka, dan tertutup. Diulangi lagi sekali lagi, dalam wawancara itu terdapat 2 pihak. Yang pertama, orang yang mengajukan pertanyaan itu disebut dengan pewawancara. Sedangkan orang yang memberikan pendapat, jawaban atas pertanyaan disebut dengan narasumber. Jadi kalau misalnya ibu mau wawancarai Dea, misalnya, dosa Dea deh. Misalnya yang lain nih, misalnya Hani misalnya. Nah, berarti ibu sebagai wawancara, Hani sebagai narasumber. Narasumber harus bisa menjawab semua pertanyaan terhadap pewawancara. Oke, tugasnya. Nah, kembali lagi ke tugas. Ini sifatnya praktek ya, nak ya. Tugasnya, silakan kalian tentukan satu tema bentuk wawancara, terserah, bebas ya. Mau dipilih 1 sampai 5 nih bentuk jenis wawancaranya, terserah. Yang jelas melakukan wawancara, ingat harus ada persiapan, ada tahapan inti, ada penutup juga, nak ya. Mewawancarai orang tua kalian sendiri di rumah. Berarti buat dulu di kertas apa yang mau kalian tanyakan kepada orang tua ya. Boleh sama orang tua, adik boleh diwawancari adik, boleh sama kakak kalau di rumah ada kakak, atau sama tetangga juga boleh, sama PRT juga boleh, bebas. Melakukan praktek mewawancarai narasumber. Terserah, naik bebas, konsepnya bebas. Tapi kalau bisa dibuat dulu, dirancang dulu apa saja yang ingin kalian wawancarai kepada orang yang akan ingin kalian gali informasinya. Oke, itu saja. Kapan nih tugasnya dikirim? Ya, kalau udah selesai, Ibu kasih waktu 2 hari. 2 hari ya. Berarti ini hari Selasa, Rabu, Kamis. Hari Kamis dikumpul bentuk video. Nggak usah banyak-banyak videonya, hanya 5 menit saja nggak apa-apa. Kirim videonya ke WA Ibu. Oke, nak, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Kalau mau dicatat ringkasan hari ini silakan. Mau diingat juga tidak apa-apa. Yang jelas ingat ya, ketika Ibu tanya nanti kalian tahu nak ya apa itu wawancara, apa itu narasumber, dan juga jenis-jenisnya dan bagaimana tahapan-tahapan wawancara. Itu saja Ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.